Jangan Anda maafkan saya, tetapi Anda mengumbar aib saya di publik. Oh, menggibah. Jangan menggibah. Itulah maksudnya sarung. Ada prosesi mapasi kerawa, sentuhan pertama sebagai sensasi-sensasi yang akan dikenang oleh kedua mempelai itu seumur hidup. Kan ceritanya tidak pernah pegang perempuan ini. Halo, Assalamualaikum Sapo. Saya sekarang berada di Salo Hotel Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Seperti janji saya kemarin, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan ketika kita ingin meminang gadis Bugis. Ya, seperti kejadian beberapa hari yang lalu, ada warga salah satu bangsa yang datang melamar salah satu perempuan Bugis di Wajo. Dan ternyata ada beberapa tahapan sehingga yang tidak dilalui sehingga terjadi adanya penolakan. Padahal dalam hal ini penolakan itu adalah syirik. Barangkali seperti itu. Dan sekarang saya bertemu dengan salah satu narasumber yang lebih paham tentang tahapan-tahapan dalam meminang gadis Bugis. Ya, khususnya di Bugis Wajo ya. Beliau adalah Kanda Andi Rahmat Munawar. Karena beliau adalah orang yang lebih berilmu dibanding saya harus menghormati orang yang berilmu. Jadi saya panggil beliau Puang. Tabe Puang, saya ingin kita langsung saja Puang ya. Iya. Puang Rahmat ini, Punawa, biasa disapa Punawa ini adalah orang yang mengerti budaya di suku kami, suku Bugis. Tabe Puang, mungkin ada sedikit pengantar, Puang. Oh ya, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita mendiskusikan tentang pernikahan Bugis. Pertama, bahwa saya tidak kompeten atau tidak tepat untuk membahas masalah pribadinya orang yang terpublikasi. Itu yang pertama, bahwa saya tidak mau mencampuri masalah pribadinya orang. Saya berbicara pada kapasitas pemerhati budaya yang hanya membahas sekitan budaya-budaya yang ada pada masyarakat kita. Jadi itu yang perlu dipertegas pada sebelum kita berdiskusi lebih jauh. Siap. Kemudian yang kedua, pada kapasitas pemerhati budaya tentu pengetahuan saya bukan yang sempurna, dalam arti masih banyak orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang boleh jadi lebih paham dari apa yang saya pahami. Hanya mungkin karena kita kenal saya, jadi saya yang berbicara pada kesempatan ini. Jadi ke depan mungkin apabila ada yang saya sampaikan itu kurang tepat, keliru, itu bisa dikoreksi oleh orang-orang yang lain. Saya kira seperti itu sebagai pengantar. Nah, berbicara tentang pernikahan pada masyarakat Bugis itu disebut dengan digunakan diksi siala. Yang akar katanya si berarti saling, ala berarti ambil. Siala berarti saling mengambil. Jadi pernikahan bukanlah hanya sekedar menyatukan dua insan antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam budaya Bugis. Tetapi siala ini berarti saling mengambil. Laki-laki kemudian menjadi milik perempuan, perempuan kemudian menjadi milik laki-laki. Apa yang diambil? Selain dari dirinya, juga keluarganya, juga kehormatannya, juga sirinya. Makanya pernikahan adalah sebuah model untuk saling menjaga kehormatan kedua belah pihak. Ini yang harus dipahami dalam sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pernikahan Bugis. Kenapa pernikahan Bugis itu menjadi rempong, kenapa banyak begini, itu dasarnya dulu yang kita harus pahami, bahwa pernikahan adalah saling mengambil kedua belah pihak, saling menjaga kehormatan kedua belah pihak,
bukan sesederhana hanya menyatukan dua insan yang saling mencintai. Itu dulu yang menjadi titik start kita. Kemudian, untuk merealisasikan konsep besar itu, makanya ada proses. Tentu penolakan adalah hal yang sangat tidak diinginkan. Nah, untuk berbicara tentang bagaimana budaya itu terbentuk, mau tidak mau kita harus berbicara sejarah. Karena budaya itu turun-temurun. Nah, ada konteks yang berbeda antara masyarakat dahulu dengan masyarakat sekarang. Masyarakat dahulu, laki-laki dan perempuan itu tidak berada pada ruang mereka bebas untuk berinteraksi. Beda dengan sekarang. Kita bisa berinteraksi di sekolah. Misalnya di sekolah-sekolah kita sekelas dengan anak-anak perempuan, anak laki-laki kan begitu. Kuliah juga begitu. Sehingga orang sekarang lebih mudah mengenal lawan jenisnya. Beda orang dulu. Orang dulu tidak seperti itu. Sehingga orang dulu ketika ingin menikahkan anak-anaknya, mereka lebih banyak menjodohkan. Nafasita ruang anak-anak. Apa yang menjadi dasar dari anak-anak dijodohkan di masa lalu? Yang pertama karena anak-anak perempuan ataupun anak laki-laki kurang pengetahuan tentang calon pasangannya. Beda dengan sekarang. Jadi jangan kira orang dulu pacaran. Nggak ada pacaran di masa lalu. Beda dengan orang-orang yang sudah di abad ke-20, 21 ini, mereka sudah mengenal pacaran. Tapi nenek-nenek moyang kita tidak pacaran. Jadi mereka tidak punya referensi atau kurang referensi dengan lawan jenis. Tiba-tiba mereka harus dikasih menikah. Nah, di sini biasa ada kasus orang-orang tua kadang menjodohkan anaknya. Kenapa dijodohkan? Karena pertama, napa cawe imabele. Misalnya mereka bersepupu 2 kali, bersepupu 3 kali, dikawinkan dengan sepupunya. Supaya secara ekonomi, harta-harta warisan tidak jatuh ke orang yang lain. Secara politik, misalnya di masa lalu ya, yang masih memperhitungkan darat atau tingkatan kebangsawanan, dengan menikahkan kerabat seperti itu, relatif tingkat kebangsawanan lebih terjaga. Kira-kira seperti itu. Jadi ada motivasi ekonomi politik yang dimana kata kuncinya adalah saling bisa menjaga kehormatan kedua belah pihak melalui institusi pernikahan yang disebut dengan sialah. Prosesinya disebut boting. Nah, gitu. Tapi Pong, ini kan adalah acara adat yang sangat panjang di acara adat Bugis. Yang ingin saya tanyakan, Pong, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilalui ketika saya sebagai lelaki atau ada pemirsa kita yang hendak meminang gadis Bugis, seperti itu, Pong. Seperti yang saya katakan dari awal, karena orang-orang tua dulu kadang menjodohkan anaknya. Ya, Pong. Bayangkan kita datang melamar, ternyata itu anak perempuan telah dijodohkan. Jadi bagi pihak keluarga laki-laki, jika menerima lamaran itu berarti dia telah mencoreng kehormatan dari keluarga yang telah dijodohkan anaknya. Ya. Begitupun sebaliknya. Betul sekali. Sehingga selalu berusaha menghindari jangan sampai kita mengajukan lamaran kepada anak perempuan yang telah dijodohkan. Ipasita ruang. Bagaimana caranya? Itulah ada prosesi yang disebut makepese-kapese. Kalau diterjemahkan kaku, meraba-raba, atau memanuk-manuk. Kenapa digunakan frasa memanuk-manuk? Itu ayam, kalau dia ingin mendekati betina itu dia putar-putar dulu. Kayak gitu. Dia ingin mencari dulu informasi, bisa enggak saya masuk ini? Kayak gitu. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah adanya pengajuan lamaran kepada perempuan yang telah dijodohkan. Jadi ketika misalnya pihak laki-laki tertarik pada pihak perempuan yang ternyata perempuan ini telah dijodohkan, melalui makepese-kapese atau memanuk-manuk ini,
dia bisa mundur tanpa harus ada hati yang terluka di antara kedua belah pihak. Wow. Nah, Berarti ini betul-betul diatur sehingga betul-betul menjaga kehormatan laki-laki yang hendak melamar. iya, menjaga kehormatan laki-laki yang hendak melamar, juga menjaga kehormatan perempuan yang telah dijodohkan supaya tidak dilamar oleh laki-laki lain karena telah dijodohkan. Iya, betul sekali. Setelah itu, Puang, kalau misalnya kalau belum ada yang taroy, Puang, belum ada yang ini, Nah, tentu dalam proses memanu-manu ini ada beberapa cara. Bisa dengan menggunakan sastra Bugis, Ya. misalnya galigo-galigo itu, bisa juga dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolik, bahasa-bahasa kode, bisa juga dengan bahasa-bahasa verbal. Intinya, kalau diterima ataupun ditolak, bukan terima atau tolak, jika punya peluang atau tidak punya peluang, betul-betul. Ya. ini tidak melukai hati atau melukai kehormatan dari pihak laki-laki. Nah, jika misalnya ternyata ada peluang untuk masuk, Ya. maka pihak laki-laki akan mengajukan waktu untuk datang untuk melakukan pelamaran secara resmi yang disebut dengan maduta. Nah, untuk maduta ini biasanya calon pengantin laki-laki itu tidak datang, tapi dia diwakili oleh keluarganya. Apakah bapaknya, mamanya, tante-tantenya, sepupunya, paman-pamannya atau apa. Nah, dalam pelamaran kecil kemungkinan ditolak. Kenapa? Karena telah diberi peluang pada sebelumnya. Nah, gitu. Telah diberi peluang. Jadi kalau memang tidak dikasih peluang, ditutup memang dari awal. Jadi tidak mesti pihak laki-laki datang melamar, ya kan? Kalau melamar ya besar kemungkinan untuk diterima. Tapi Pung, tahan dulu Pung. Masih di sisi manu-manu ya, atau makapesa-kapesa. Apakah boleh lelaki sendiri, calon mempelai laki-laki sendiri yang datang makapesa-kapesa, Puang? Misalnya saya datang ke rumah calon istri kita, apakah boleh dilakukan oleh? Kalau boleh, boleh. Boleh, Puang. Boleh. Tapi kalau orang-orang dulu lebih sering diwakilkan. Lebih sering diwakilkan. Tadi kan dibahas masalah simbolik, Puang. Kalau misalnya kita datang, adakah kode-kode yang? Ada. Ya. Misalnya kalau pihak laki-laki misalnya mengatakan, misalnya bertamu, Iya, Puang. Keluar minuman teh misalnya, Iya. yang bawa teh itu adalah anak gadis dari tuan rumah. Iya. Kemudian pihak laki-laki yang mau melamar ini mengatakan, teh ini manis. Itu sudah bahasa kode bahwa dia tertarik dengan anaknya tuan rumah yang bawa teh itu tadi. Ya, makanya bagi pihak perempuan dalam hal ini bapaknya perempuan, dia jika menolak dia tinggal memutar sarungnya. Caranya diputar sarungnya, masuk dulu di dalam, diputar, nah, kemudian itu sudah kode bahwa ini sudah tertutup. Sudah ada yang simpan. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, seperti itu ya. Itu secara verbal dan secara simbolik. Ada juga cara-cara galigo saya kurang paham. Gitu. Tapi ini santun sekali, Puang ya, karena dia tidak mengeluarkan kata-kata, tapi kita sudah mengerti bahwa ditolak atau diterima. Itulah adat dan adab. Iya. Beda, ya kalau perkembangan zaman kita kan sudah lebih ke verbal. Iya. Bicaranya harus lugas, jelas, konkret, baru bisa paham. Kalau orang-orang dulu kan lebih pada bahasa-bahasa kode simbolik yang membutuhkan kepekaan untuk bisa menangkap. Iya. Aku maka kepoin ipadannya maka dia mulai tetap cari jalur-jalur lain. Ya. Oke, setelah tahap manu-manu, tahap apa lagi Puang yang harus kita tempuh? Itulah tadi maduta. Iya, maduta. Iya. Cuma maduta ini, kalau dahulu ada lagi sub setelahnya. Cuma saya kan tidak masih kurang referensi di daerah-daerah Bugis yang lain. Siap.
Nah inilah pentingnya kekayaan budaya kita gali semua, kita gali bersama. Tapi untuk yang saya ketahui setelah Maduta, jadi duta ini hanya diterima atau ditolak lamaran. Nah setelah itu datang lagi pihak laki-laki dan ke pihak perempuan, namanya mapesierekeng. Si ere saling mengeratkan. Jadi si ere ini datang keluarganya laki-laki di rumahnya perempuan yang juga ada keluarganya. Jadi orang itu di situ bersilaturahmi. Itu menegaskan kata siala itu tadi, bahwa yang menikah ini bukan cuma laki-laki dan perempuan. Bukan cuma dua individu saja ini mau disatukan, tapi keluarga juga yang mau disatukan. Itu mapesierekeng. Dalam mapesierekeng dibahaslah tentang berapa sompa yang akan diserahkan laki-laki. Berapa balanca yang diserahkan laki-laki. Kalaupun ada duit menrek, berapa duit menrek yang diserahkan kepada laki-laki. Hari apa pesta pernikahan, pakaian apa yang digunakan oleh kedua mempelai, sebelah mana duduk laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Jadi dia lebih pada pembahasan teknis, itu mapesierekeng. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, antara sub kegiatan Maduta dengan sub kegiatan mapesierekeng ini disatukan supaya lebih efisien. Karena memang kita ini manusia modern cenderung lebih mengefisienkan sesuatu. Kalau bisa dikerja satu kali, kenapa mesti dua kali? Kira-kira begitulah kita ini orang-orang modern ya. Iya. Beda orang-orang tua kita dulu yang tingkat kesibukannya tidak seperti kita. Betul sekali. Ya. Tapi Pong tadi ada disebutkan sompa, balanca, doi menre. Ini saya bingung Pong. Saya terkadang orang cuma bilang uang panai, doi menre, padahal apakah kalau dalam penyebutan Pong tadi sepertinya ada perbedaan makna? Ya. Iya. Tapi Pong silakan. Sompa itu adalah kewajiban laki-laki kepada perempuan yang berdasar tingkatan atau posisi dari perempuan. Oh. Jadi sompa dalam, kalau diterjemahkan itu sembah. Ya, betul. Jadi persembahan dari pihak laki-laki. Sebab ini kita jangan lagi bilang pengaruh ini. Ya, Bang. Ya. Hukum semesta memang mengatakan bahwa jika laki-laki ingin mendapatkan perempuan, dia harus memberi. Sejak zaman Nabi Adam, anak beliau, yaitu Habil dan Kabil, memberikan persembahan. Yang satu hasil panen, yang satu hasil ternak. Itu Habil dan Kabil ya. Ya. Jadi sudah menjadi kewajiban laki-laki memberi kepada perempuan jika dia ingin menikah. Dalam budaya Bugis, sompa itu adalah persembahan laki-laki kepada perempuan karena posisi perempuannya. Makanya sompa ada lagi jenisnya. Ada sompa toleba, sompa toseli, sompa boco, dan seterusnya. Sompa kati, dan seterusnya. Nah, dia bisa berupa tanah, dia bisa berupa emas, dan seterusnya. Dan secara detail, aturan sompa itu berbeda-beda di bekas wilayah adat. Dan berbeda-beda berdasarkan tingkatan kebangsawanan. Misalnya, kalau kita berbicara tingkatan kebangsawanan, ada namanya Sengeng yang berdarah 100, ada namanya Rajeng darah 75, ada yang namanya Cerak Sidi atau Sawi itu berdarah 50, Cerak 2 darah 25, Cerak Telu itu darah 12,5. Anggaplah kayak gitu ya. Nah, ini lagi misalnya di kerajaan A sengengnya sekian kati, kerajaan B sengengnya sekian kati, kerajaan C sengengnya sekian kati. Rajeng begitu pun. Jadi ada aturan adat yang detail yang berbeda-beda. Inilah kekayaan budaya kita, dan
Saya pernah temukan tabelnya itu berdasarkan hasil kesepakatan raja-raja di Sulawesi Selatan per tahun 1930 berapa lah itu. Ya, Pak. Intinya kemudian bahwa tidak seragam di Sulsel ini pengaturan sompanya. Semua punya kekhasan. Adapun rajin, sengen dan seterusnya tingkatan itu sesuai dengan aturan adat masing-masing. Oh. Artinya kita tidak boleh menggunakan aturan kerajaan A untuk menilai bahwa ini sengen atau tidak. Semua ada aturan adatnya. Dan ini kan sensitif dan domain dari lembaga adat untuk menginventarisir, mengkaji, menganalisis dan mendokumentasikan. Ini bukan domain saya, lebih untuk berbicara yang lebih detail. Nah, kemudian yang kedua balanca. Balanca ya belanja, uang belanja. Ya. Jadi logikanya kayak gini. Ketika laki-laki datang melamar, otomatis perempuan harus mengadakan pesta. Nah ini siap tidak siap, perempuan harus siap. Bagaimana caranya ketika dia tidak siap? Maka laki-laki lah yang memberikan bantuan finance, bantuan keuangan kepada perempuan agar dia juga bisa melakukan pesta. Digunakan untuk beli ini, bayar ini, bayar ini. Kenapa kemudian dalam perkembangan sejarah, walaupun kita tidak tahu pada tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa dimulai itu ada belanja. Iya, Bang. Iya. Intinya, di masa lalu itu pernikahan dilakukan dengan swadaya. Jadi kan orang dulu kalau menikah, datang semua itu keluarga-keluarga dari berbagai daerah, ada yang bawa sapi lah, ada yang bawa ini lah. Dan dari situlah kemudian diupayakan ini kegiatan pernikahan. Bahkan mungkin kita masih dapat para ibu-ibu itu makir-kira. Iya, masih dapat. Nah ini kan mulai hilang semua seiring dengan perubahan struktur sosial masyarakat. Justru yang ada muncul, sapi kombak minagire. Ya. Jadi kita melakukan pesta pernikahan itu cenderung tidak lagi atau berkurang unsur kegotong royongan kita. Iya, Pak. Rumah yang ditamping, dibuka dindingnya, kemudian ditambah lagi, kemudian datang semua keluarga menginap situ membantu, itu kan sudah mulai berkurang sekarang. Iya ya. Sekarang lebih banyak, lebih pada sektor jasa. Pesan makanan di sini, sewa ini di sini, sehingga kebutuhan-kebutuhan soal teknis pernikahan itu lebih kepada dana, anggaran, bukan pada kegotong royongan. Dulu orang gotong royong untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Oh, yang balanca tadi itu, Pak. Nah, makanya kemudian balanca ini semakin, walaupun dulu juga ada biaya kan, orang dulu sudah mengenal transaksi keuangan, tapi kapan mulai itu kan repot juga sih kalau kita mau mulai tanggal sekian, tahun sekian sudah digunakan uang, makanya digunakan kata balanca. Itu kan urusannya sejarawan itu yang membahas itu. Doi menre lagi, Pak. Kemudian doi menre. Nah, dari kata doi saja itu kan belakang. Lebih belakang lagi daripada kata balanca. Jadi doi menre itu terjadi sebagai bentuk untuk mengali darah. Jadi pemirsa, mengali darah itu adalah bagaimana caranya menjelaskan itu, Pak? Mengali darah adalah terjadi jika tingkat kebangsawanan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Oh. Jadi misalnya laki-lakinya darah 50, cerak 1, misalnya sawi 1 dia. Iya, Pak. Kemudian perempuannya darahnya 75, rajeng. Rajeng, ya. Maka kalau dulu ya, ketat-ketatnya aturan adat di masa lalu itu tidak boleh menikah begitu. Harus sederajat. Oh, tidak boleh, Pak, dulu ya? Ya, harus sederajat. Perempuan ini harus sederajat dengan laki-laki atau lebih tinggi atau laki-lakinya lebih tinggi dari perempuan. Jadi makanya raja-raja dulu, misalnya rajanya berderajat 100, dia punya istri juga yang berderajat 100, inilah nanti yang melahirkan putra mahkota. Ada juga ini yang berderajat 0, misalnya karena Tomaradeka, anaknya cerak 1, inilah yang nanti jadi ini dan seterusnya. Oh.
Kalau misalnya seorang raja menikahi uh, 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 perempuan biasa, Ya. oh, jangan apa ya, cerita tutur orang-orang tua kita menyebut bahwa tapi nami kiri na patuda kilami. Oh, berarti tidak pakai dai menre lagi, Bang. Ah, apa darah apa ya perempuannya yang dikasih naik ini? Iya, perempuan di sana ya. Perempuan yang Iya. dikasih naik, perempuannya yang beruntung bersuamikan dengan seorang raja. Bahkan nanti tingkatan kebangsawanannya kalau menurut aturan adat ya, lebih tinggi tingkatan kebangsawanannya sang anak daripada ibunya. Karena ibunya berdarah 0, anaknya berdarah 50. Oh, Dalam pernikahan seperti itu, makanya ada pengaturan-pengaturannya. Nah itu tadi, kalau anak raja, dia berdarah 50, dia mau menikahi raja yang darah 75. Bagaimana caranya ini? Nah itulah yang kemudian dikenakan di mentre. oh, Mengalir semacam darah. Supaya dia bisa duduk sederajat di pelaminan. Karena tidak enak perempuannya duduk di atas, laki-lakinya duduk di bawah. Jadi sekarang atau belakangan ini nih terjadi pergeseran makna terhadap duit menre atau uang panah itu. iya, Bang. Yang dimaksud dengan duit menre hari ini adalah sompa plus balanca plus non menre. Karena sebenarnya itu beda ya. Padahal beda. Orang sebut sekarang cair di menre-nya, padahal di situ sudah include sompa. Padahal sebenarnya itu tiga item yang berbeda. Dan duit menre hanya dikenakan kepada lelaki yang tingkat kebangsawanannya lebih rendah daripada perempuan. Iya, betul sekali. Itu. Tetapi ya kita ikut sajalah dengan pendapat umum ya. Karena susah untuk mengubah mindset atau cara berpikir umum bahwa ini yang namanya duit menre. Ya. Tapi substansinya adalah laki-laki harus memberi kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan perempuan. Ya, seperti itu. Jadi ternyata betul-betul diatur dengan baik ya di aturan adat Pak Ugi, orang Bugis. Ya. Selanjutnya, Bang, setelah itu kita tahapan apa lagi? Masih diatur kah, Bang? Masih ada aturan lagi, Bang? Ya, tudah boting. Sudah voting, ya. Ya, tudah boting. Oh, sebelum tudah boting. Malam sebelum menikah, Iya, maaf. Ya. oke. Malam sebelum menikah, itu biasa diadakan mapaci. Atau ada juga yang manre lebe, manre teme. Nah, kalau yang manre lebe itu, kenapa ada manre lebe sebelum menikah besok? Manre lebe itu idealnya dilakukan setelah tamat mengaji. Betul? Jadi setelah tamat mengaji seharusnya sudah manre lebe. Ya. Tetapi selambat-lambatnya sebelum menikah. Mengapa sebelum menikah? Untuk menunjukkan bahwa orang ini sebelum menikah dia telah menyelesaikan pelajaran agamanya. Gitu. Tapi yang lebih fundamental, manre lebih atau mapaci, Bang? Mapaci. Manre lebe karena ini sudah berkaitan dengan Al-Quran. Tamat mengaji Al-Quran berarti dia sudah ada setelah Islam. Beda mapaci. Mapaci dari akar katanya memang paci sudah bahasa Bugis dulu. Tanaman paci juga digunakan dan itu juga tanaman yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Bukan diimpor, jadi bukan pengaruh-pengaruh lagi. Ya. Sehingga mapaci itu bisa dikatakan itu adalah budaya leluhur. Ya. Gitu. Nah, dalam mapaci, kenapa mapaci dilakukan sebelum pernikahan? Supaya sang calon mempelai betul-betul bersih dari kesalahan-kesalahannya, kehilafan-kehilafannya yang mungkin pernah dilakukan kepada orang-orang tuanya. Sehingga setelah mapaci dia tidur, kemudian bangun, kemudian menikah, dia telah terlepas dari dosa-dosa kepada orang tuanya. Itu kenapa mapaci dilakukan dilakukan pada malam sebelum pernikahan. Dalam mapaci banyak makna-makna simbolis di dalamnya. Pertama,
posisi tangannya mapala. Ya, betul sekali. Dalam budaya kita mapala itu adalah hal yang sangat dipantangkan. Oh, Iya. Tetapi ada konteks di mana itu justru dilembagakan. Yaitu upacara adat Mapaci. ya. Mapala-pala yolona balina. Nah, itu kan jelek sekali dia. Iya, iya. Ajam betul Joko mapala-pala di Mesiri. Iya, betul sekali. Orang yang suka meminta-minta, mapala-pala itu konotasinya negatif dalam budaya kita karena ada kehormatan, ya. Tetapi ada sebuah kondisi di mana mapala ini dilembagakan, Diatur. diatur. Itu di atas sarung loh. Oke. Ya. Bantal. Ya. Pertama itu bantal. Apa artinya bantal? Palanggaulu, menyama penedinge. Maksudnya itu, mudah-mudahan enak perasaan tak. Baik perasaannya orang yang akan memberi maaf, yang disimbolkan dengan maaf beri paci, dan orang yang meminta maaf, yang disimbolkan dengan mapala. Iya, Bang. Penyambangi oleh penedita. Iya. Sebelum kita meminta dan memberi maaf kepada dua belah pihak itu. Ya. Kemudian yang kedua, ada sarung. Ya. Sarung itu betuan apa? Sampo siri. Oh. Kenapa ada sarung 7 lapis di situ? Maksudnya, maafkan saya tapi samponya kasih riku kasih. Jangan Anda maafkan saya tetapi Anda mengumbar aib saya di publik. Oh, menggibah. Jangan menggibah. Itulah maksudnya sarung. Oh. Kenapa 7? Maksudnya ini, tak sampun, bayangkan kalau kita pakai sarung 7 lapis, artinya itu kehormatan tak betul-betul terjaga. Jagalah kehormatan saya, seterjaga mungkin, kasihanmu, mohon maaf, kak ini sama kita. Kenapa kemudian sarung sutra? Dalam dunia persarungan kita, ada sarung dipakai mandi, ada sarung dipakai tidur, ada sarung pakai sholat, ada sarung dipakai upacara adat. Itulah sarung sutra. Kenapa sarung sutra? Menyimbolkan kemuliaan. Tutuplah kehormatan saya dalam kemuliaan. Kenapa ada nangka, daun nangka? Nangka panasa, maminasa wa. Saya berkeinginan, apa minasana? Harapan saya adalah memohon maaf saya. Seperti itu. Setelah Mapaci, Nah, ya. Oke, jadi di hari H pernikahan, datang laki-laki membawa walasuji. Oh. Walasuji ini adalah sebuah teks yang dibendakan. Ada nangka, panasa, maminasawa, kelapa, malunra, tebu, macening, alosi, malempu, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, walasuji bukan tempat kumpulan buah-buahan, apel, dan seterusnya. Tidak seperti itu. Iya, iya, betul sekali. Tetapi dia adalah bahasa kode, bahasa simbolik yang kemudian dibawa oleh pengantin laki-laki, oleh keluarga pengantin perempuan dengan melihat walasuji itu dengan isinya itu sudah bahasa non-verbal yang ditangkap, yang oleh pihak keluarga perempuan ditanggapi dengan mengundang mempelai laki-laki untuk naik ke atas rumah. Oh. Jadi orang dulu tidak perlu teriak-teriak, saya ini datang dengan ini. Tidak perlu. Karena orang dulu lebih banyak diam, lebih banyak memberikan bahasa-bahasa simbolis. Nah, orang-orang dulu juga peka. Oh, kalau begini dibawa, oh maksudnya dia begini, maksudnya dia begini, maksudnya begini. Undang dia naik. Nah, gitu. Oh, seperti itu, Bang, ya. Nah, Ya. setelah naik juga dibawa, lisa sompa itu juga dibawa. Di dalamnya ada makna-makna simbolik juga, ada beras. Kenapa beras? Simbolitas kehidupan. Saya ingin mendapatkan kehidupan. Ada boneka dari daun lontar yang disebut kananak. Ada yang bentuk laki-laki, ada yang bentuk perempuan. Betul-betul, Nah, ya. itu maksudnya saya ini ingin berketurunan. Oh. Saya berharap pernikahan saya ini mendapatkan keturunan. Nah, gitu. Itu bahasa-bahasa simbolik yang dibawa oleh pengantin laki-laki ke perempuan. Setelah masuk kemudian, naik
di dalam laming, pengantin laki-laki ini berhadapan dengan imam, berhadapan dengan wali dari perempuan dan keluarganya yang laki-laki. Itu. Saksi kalau kita bahas. Termasuk para saksi. Nah, dalam pernikahan itu, di sini sudah masuk unsur Islam, Oh ya. yaitu pembacaan ijab dan kabul. Nah, adapun kuliner yang tersedia di dekat Lami itu sebanyak 12 macam. Cuma saya tidak hafal ya. Tetapi yang dianggap sebagai datuna beppa, raja dari kue, adalah beppa putih. Beppa putih yang terbuat dari putih telur, rasanya manis, bentuknya dia bentuk maskulin, bentuk feminim, dan bentuk nomor 8, dia kayak tali yang terpilin. Menyimbolkan bahwa antara sepasang ini tidak terpisah dari awal hingga akhir. Oh. Jadi kue-kue yang tersedia di Bosara itu di depan Lami, itu semua ada maknanya. Dahulu. Kalau sekarang kan ada mie agar-agar, ada mie brownies, tidak ditahunya apa artinya itu. Itulah perkembangan zaman kita. Iya, Pak. Nah, kalau dulu semua ada, misalnya sawela, beranama welai, onde-onde, beranama menre, anu melunra, cening, apalagi doko-doko cangkuneng, itu kan kue yang menyimbolkan sulapa apa. Kemudian termasuk itu beppa putih. Nah, ini masih butuh kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui jenis-jenis kuliner berikut makna-makna simboliknya. Kemudian Setelah akad ini, Pak. setelah akad ini barulah pengantin laki-laki masuk ke kamar. Iya, ini Artinya apa? Apa makna simbolis dari hal ini? Laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan sebelum sah dia menjadi istrinya. oh Mapa Sikarawa ceritanya ini, Pak. Itu nanti mau pasti ke Oh, rawa. beda lagi, Pak. Ini kenapa laki-laki mengadakan akad itu di laming, di ruang tamu itu, sementara perempuannya di kamar. Oh, beda. Artinya Oh, ya. nanti dia bisa melihat dan menyentuh kalau sudah sah. Dan itu diatur dalam adat kita ya, Pak. Iya. Iya. Nah, tapi kan sekarang ada yang namanya pacaran, jadi bisa Nah, jadi itu sekedar Iya. masa lalu lah. Tapi minimal kita memahami bagaimana orang-orang tua kita dulu. Betul. Bahwa orang-orang tua kita dulu itu tidak kenal pacaran, baru usia berapa belas tahun sudah dikasih menikah, kan gitu. Nah, makanya kemudian karena minim referensi tentang lawan jenis, karena mereka tidak pacaran sampai belasan tahun baru menikah, jadi mereka minim pengetahuan tentang lawan jenis, maka ada prosesi Mapasikarawa, sentuhan pertama sebagai sensasi-sensasi yang akan dikenang oleh kedua mempelai itu seumur hidup. Kan ceritanya tidak pernah pegang perempuan ini. Nah, jadi yang pertamanya nak pegang itu akan nak kenang. Nah, itulah dilembagakan dalam bentuk Mapasikarawa. Dan ketika melakukan Mapasikarawa bukan hanya sekedar menyentuh. Di dalamnya ada niat, di dalamnya ada doa, di dalamnya ada senu-senurang harapan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan terhadap proses sialanya mereka. Oh, ternyata pada saat menyentuh perempuan itu kita ada doa, Pak. Ada. Oh, salah satu ada yang kita tahu, Pak. Saya kira bukan di tempat. Ya, betul sekali. Dan tentunya ini sudah habis, Pak, tahapannya setelah itu, Pak? Ya, kan belum resepsi. Oh, belum resepsi ya. Nanti setelah itu baru kemudian lomba berdiri. Oh. Tapi ini kan opsional, tidak semua ya. Iya, Pak. Jadi kenapa setelah Mapasikarawa kemudian ada itu sarung kayak kain antara laki-laki dan perempuan. Diikat, dijahit, baru disuruh lomba berdiri. Pertama itu kan dulu perlu kita pahami bahwa orang tidur itu tidak pakai selimut tapi pakai sarung. Ya, sampai sekarang saya masih pakai sarung. Dan minta maaf ya, minta maaf.
pasangan suami istri dulu ketika ingin melakukan itu mereka menggunakan sarung. Ada memang sarung seperti itu khusus untuk. Oh, Kalau kita pakai sampai kepala sini, dia kayak dua sarung yang digabung. oh, Kalau sarung sekarang kan paling sampai di sini. Kalau kita pakai kalau itu sarung sampai di sini. Jadi kalau mau suami istri masuk di situ dalam tidak kelihatan. Nah, poin yang mau saya katakan bahwa dengan diikatnya seperti itu, kode bahwa kalian telah boleh satu sarung untuk tidur. Kan sudah dewasa, sudah sah, ya kan? iya. Ini aslinya si gajah dalam lipa, Bang. Tapi si gajahnya beda ya. Oke, ya. Justru sebaliknya, si gajah lalalipa filosofinya dari sini barang. Oh, Kalau menurut keterbatasan pengetahuan saya, karena satu sarung itu bahasa keintiman. Tidak boleh ada yang lain boleh ikut campur. Nah, gitu. padahal saya bercanda Jipuan tadi, Ya. ternyata betul-betul. Memang ada hubungannya. Nah, setelah itu lomba berdiri ini hanya sekedar untuk melihat siapa yang lebih dominan dalam keluarga itu. Jadi kalau duluan laki-laki ya suaminya dominan, kalau duluan perempuan ya istrinya dominan. Poin yang mau saya katakan bahwa dalam tradisi kita itu sah-sah saja istri dominan dalam sebuah keluarga atau suami dominan. Atau sama-sama dominan. Makanya belum ada istilah-istilah gender dikenal leluhur kita sudah praktekkan itu. Kita tidak perlu lata dengan teori-teori barat itu, seperti itu. Justru orang barat lah yang harus belajar kepada leluhur kita bagaimana membangun budayanya. Kemudian setelah itu baru pergi ke pelaminan lagi untuk duduk bersanding. Setelah selesai, ada lagi maparola ke acaranya lagi laki-laki. Malam pertama itu di rumah perempuan. Mengapa? Itu untuk menjaga menjaga perempuan, walaupun sudah sah sebagai istri, tetapi istri tidak boleh dipaksa. Karena kalau dipaksa, dia teriak panggil bapaknya di kamar sebelah. Itu kenapa malam pertama harus di rumahnya perempuan. Supaya suami tidak boleh majojo, tidak boleh kejili-jili untuk berhubungan dengan istrinya. Seperti itu. Artinya penghormatan terhadap hak-hak alat reproduksi perempuan. Betul sekali. Dan itu sudah terlembagakan dalam bentuk budaya. Sebelum ada bahasa-bahasa perlindungan seperti itu, nenek moyang kita sudah praktekkan. Dan ketika pagi-pagi, walaupun ini tidak semua ini, budaya Bugis, ada yang namanya poleampunga. Poleampunga itu bisa diterjemahkan? Jadi penghasilan pertama, pendapatan pertama. Jadi pagi-pagi suami harus keluar rumah dan mendapatkan sesuatu dari jerih payahnya, tanggung jawabnya sebagai laki-laki yang diserahkan kepada istrinya. Walaupun itu cuma kelapa dan gula merah. Kelapa simbol malumra, gula merah simbol manis, macening. Nah, kelapa dan gula merah inilah yang disebut poleampunga, penghasilan pertama. Dan mudah-mudahan berikutnya sang suami lebih lancar rezekinya untuk menafkahi istrinya. Saya kira seperti itu. Habis sudah tahapan-tahapannya. Jadi pemirsa, kalau Anda mau lebih detail lagi, Anda bisa membaca di buku Togi. Dan kebetulan sekali ini adalah karya Bung Andi Rahmat Munawar. Jadi nanti kita bisa order di bawah ini ya. Oke, Sepo, luar biasa ilmu kita hari ini. Makasih banyak, Puang. Dan saya baru tercerahkan hari ini sedetail ini, Puang. Kemarin-kemarin banyak yang tidak saya paham. Apa sih ini? Cukup ya, Puang ya? Iya. Jadi, Sepo, cukup sekian video kita kali ini. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.